Perserahan Bendera Utara. Perserahan Bendera Utara. Perserahan Bendera Utara. Perlu sampaikan, pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2022 terbentuklah Persaudaraan Padang Lawas Utara ini dengan tujuan wadah bersama, ya, untuk bergabungnya dari Nahdlatul di antara 12 kecamatan yang ada di Padang Lawas Utara. Pada saat itu kita tidak ada niatan untuk berpolitik. Tegas saya sampaikan waktu itu, karena pada saat itu memang pemilihannya juga ya main tunjuk aja, ya, artinya didaulat aja langsung waktu itu. Tapi ketika saya mengucapkan terima kasih, dan pertama yang sampaikan, ini tidak unsur politik, tetap ini wadah kita buat dari Nahdlatul. Nah, tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, sebelum diadakannya, sebelum dibentuknya Persaudaraan Padang Lawas Utara ini, saya salah satunya orang yang awalnya sering pulang kampung, ya, karena putra laki-laki satu-satunya kebetulan tinggal di sana, ikut berpolitik, sehingga waktu saya sering pulang kampung. Nah, luar konteksnya itu, karena saya melihat di sana butuh pembangunan, butuh tenaga kerja. Nah, sementara saya adalah pengusaha properti yang saat itu kalau nggak salah saya hitung 35 lokasi. 35 lokasi yang saya sudah buka di Jabodetabek, lokasi ya, yang klaster-klaster memang paling luas ya 10 hektar, 11 hektar, ada juga yang 1-2 hektar gitu. Nah, kemudian seiring dengan saya pulangnya saya ke sana, ini kenapa sih tidak kalau saya coba bangun perumahan di sini, tapi untung nggak mungkin, ya, karena harga tanah bangunan dengan harga jual dari pemerintah subsidi itu tidak untung. Tapi itu kan saya beda, ya. Kalau kita hitung bisnis modal sekian menghasilkan sekian, ini rugi. Tapi uangnya kembali tidak? Uangnya kembali. Tapi untung tidak? Tidak. Untungannya itu apa? Karena lihat saya dari awal ketika buka perumahan di sana, spanduk itu semua, spanduk perumahan di situ saya buat martabe Hindua. Ya, pada saat walaupun mungkin saat itu ya ada yang bilang dari Tiga Seribu katanya. Ini nyata nih, ya, dari Tiga Seribu itu hutan lumpur tombak sama dia. Ya, mah terus terang nggak sedikit orang untuk merombak itu. Tapi untuk mempercayakan masyarakat Padang Lawas Utara ini, Palu tahu sudah bertua, saya tidak ada perlunya. Saya buat sedemikian rupa, saya undang artis, saya kasih hadiah, ya, sehingga alhamdulillah itu penjualan naik dan masyarakat itu dapat saya percayakan sampai sekarang. Dan alhamdulillah dari perumahan pertama itu terbangun 200 bilik. Itu kalau ada yang sudah masuk ke sana, ya mohon maaf, itu tidak kalah dengan perumahan Medan, Lindah. Ya, karena saya klaster, saya buatkan masjid, saya buatkan satpam 24 jam, ya, saya kasih paving, bukan aspal, saya kasih paving, sehingga masyarakat yang di dalam itu nyaman, ya, itu. Tapi sejalan dengan itu, saya coba lagi tambah memberikan peluang pekerjaan terhadap keluarga besar kita yang belum kerja di sana. Saya buka lawan terbang. Setelah itu niatnya apa?
niat saya belum ada untuk mencalonkan bupati di Padang Utara. Adapun isu-isu, nah itulah. Adapun isu-isu, saya sama abang itu baik. Ketika saya minta izin, beliau masih menjabat, minta izin waterboom, saya sudah berani ke rumahnya. Baik, enak orangnya. Tapi yang nggak baik ini kiri kanannya. Jadi kata istilah di sana itu lebih panas katanya. Mereka ini pada kompor, sehingga terjadi ini. Padahal yang saya mungkin salah satu, bukan semua ya. Pelaku juga sekarang kan lagi membangun kita tuh. Saya mungkin salah satu putra daerah yang sudah mau pulang kampung untuk membangun kampung halamannya. Sehingga kalau kita ini sekarang ada ikon RCM, ada ikon perumahan kan. Nah itu saya ciptakan untuk membangun valuta. Saya kembali yang tadi di awal saya sudah punya pengembang waktu itu 35 lokasi, belasan ribu yang saya sudah bangun. Karena di luar kontrak bangun sendiri, saya juga kontraktor teman-teman yang lain gitu, sehingga cepat itu dalam jangka waktu kurang lebih 12 tahun. Nah, kemudian saya maunya ketika ada putra daerah yang mau pulang kampung, menarik sebagian modalnya ke sana, ya, saya maunya itu bergandengan tangan. Ya, harusnya saya membangun dari sisi swastanya, ya, dari swastanya, saya udah tarik sebagian merasa ke sana, dan tidak sedikit, ya, perumahan di waterboom di tanah itu berapa, kan? Tapi di sisi lain ini berbenturan. Adalah yang panas-panasin. Itu tadi bahas orang sana lebih panas daripada kompor, lagi katanya. Sobat mau katanya. Nah tapi kemudian terakhir ini setelah sehingga saya pulang, ya, saya melihat dan membaca. Di mana awalnya saya ke sana cuma 2 poin pulang. Tapi setelah 2 poin ini nanti ada 1 poin lagi. Pertama saya pulang ke sana kira-kira 8 tahun yang lalu, niat saya adalah ibadah, usaha ibadah. Hanya ini aja. Ibadahnya di mana? Ya, setiap kegiatan di sana saya selalu 1 bulan yang itu manggil orang yang tidak mampu, memberikan peluang pekerjaan terhadap warga kita yang pada menganggur sana. Nah, kemudian usahanya tadi, usaha ini untung nggak? Secara bisnis dulu lah, tapi namun demikian secara efek kembali. Nah, jadi setelah ini ulang balik usaha ibadah tentunya tidak politik. Yang ketiga, nah ini kembali lagi, yang poin yang ketiga ini dari awalnya tidak ada niat, ya, kemudian seringnya saya mohon maaf, jadi saya tidak ada niat untuk menjadi orang lain, karena abang bupati yang lama dan Tulakus yang sekarang menjabat juga kayak saya. Saya tidak ada niatan untuk menjadi mereka. Tapi permintaan daripada masyarakat ini, ya, permintaan daripada masyarakat, disuruh kontes dulu, tolong maju dong Yoji, tolong maju lo gere, calon maju lo gere, tempat tuh di Lutan Tawa. Kompak angkat tangan. Barbaluta. 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 Yes. Kami mengajak kita semua untuk melihat kampung halaman kita, yaitu Padang Lawas Utara. Bapak dan Ibu saudara sekalian, hari ini banyak orang mengatakan situasi atau kondisi Paluta hari ini baik-baik saja. Tapi saya yakin lebih banyak yang tidak setuju, betul? Hari ini pemerintahan Paluta baik-baik saja. Oke. Tapi akan lebih baik kalau diserahkan kepada orang yang punya kapasitas dan kemampuan.
berbagai indikator. Pertama, soal pendidikan. Soal pendidikan hari ini memprihatinkan. Di berbagai daerah yang sama-sama kabupaten, pendidikannya jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih berkualitas dibanding di Padang Lawas Utara. Ini bisa kita lihat contoh sederhana misalnya. Di tempat lain sudah banyak sekolah-sekolah unggulan, mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian madrasah sanawiyah negeri, kemudian MAN IC. Di Sitirok saja sudah ada MAN IC yang tetangga dengan kita. Paluta kenapa tidak bisa? Karena tidak ada political will untuk meningkatkan kapasitas atau kualitas pendidikan kita. Di berbagai daerah pendidikan mulai dari SD sampai SMA sudah gratis. SD sampai SMA sudah gratis. Kenapa kita tidak bisa? Kita juga punya anggaran yang besar, 1 triliun lebih. Hanya 12 kecamatan. Oleh karena saudara-saudara sekalian, ini yang perlu kita perhatikan. Dari aspek infrastruktur, ada satu desa di luar Portivi yang sudah sangat tua dan besar penduduknya, namanya Aloban, atau disebut dengan Aloban City. Tapi hari ini masih Rambin sampai ke sana. Rambin, hari ini masih Rambin. Padahal biayanya cuma 15 miliar. Banyak lagi daerah-daerah yang sudah lama, tua, punya sejarah, tapi tidak terpikirkan, tidak terpikirkan oleh pemerintah setempat. Maka saya mengajak kita semua atas nama Parsadan untuk bersama-sama memikirkan. Begitu juga budaya yang saya sebutkan tadi, bahwa hari ini orang tidak lagi memikirkan apa itu budaya itu, tidak memahami apa yang disebut dengan mana hormat marmora, mana markahan di elek, mana bolu sudah hilang. Sehingga antara satu dengan yang lain setiap hari konflik marbaga terus-menerus, tidak ada henti-hentinya. Kalau dia paham filosofi dan makna dari yang betul, tidak mungkin mereka marbaga, tidak mungkin mereka saling gontok-gontokan. Saudara-saudara, bukan mendahului, tapi hari ini, kemarin saya pulang kampung, saya lihat banyak sekali poster-poster dan baliho dari tokoh Paluta yang ada di Jakarta, yaitu Mangguru saya, Haji Hamsiruddin Sregar. Dan saya berkeliling kampung, berkeliling kecamatan, semua satu persepsi bahwa hari ini ingin perubahan di Paluta. Kenapa ingin perubahan? Karena seperti yang saya katakan tadi, hari ini memang sudah baik, tapi akan lebih baik Paluta kalau diserahkan kepada Mangguru Hamsiruddin Sregar. Saya yakin dan percaya itu. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk berpikir jernih, berpikir rasional, dan saya yakin kita semua sepakat bahwa perubahan itu harus kita lakukan di Paluta. Setuju? Setuju tidak? Setuju? Setuju tidak? Setuju? Di luar itu, sebagai catatan penting, bahwa hari ini negara kita atau di berbagai kabupaten tidak lagi menginginkan apa yang disebut dengan politik dinasti. Tapi hari ini kampung kita masih terus-menerus melakukan politik dinasti. Dan bayangannya, kalau kita tidak melakukan perubahan, politik dinasti itu akan terus-menerus. Dalam demokrasi, politik dinasti itu adalah salah satu sistem yang tidak baik.
yang negatif. Kenapa? Karena pemerintahan itu akan berputar-putar di sekeliling keluarganya saja. Karena kesempatan untuk orang lain tidak ada. Karena pemerintahan berdasarkan turun